Ini mungkin bisa dianggap sebagai salah satu permainan paling aneh dalam sejarah Korea. Semua orang harus melepas semua pakaian mereka dan hanya tinggal dengan pakaian dalam. Untuk menghindari penipuan oleh orang lain. Begitu mereka tertangkap, akibatnya, mereka akan kehilangan tangan atau kaki mereka. Tetapi Dae-gil adalah seorang ahli yang sangat berpengalaman. Dia menggunakan setiap detail kecil untuk memahami semua trik mereka. Dia sengaja terjebak dalam jebakan orang lain. Karena dia adalah raja judi sejak usia 5 tahun. Pada usia 5 tahun, dia sudah bisa menggunakan trik untuk mengalahkan teman-temannya di sekolah. Dia bisa menggunakan kelicikannya untuk memenangkan semua kartu teman-temannya di sekolah. Setelah dewasa, dia menjadi pelanggan tetap di kasino. Itu juga saat dia bertemu dengan seorang wanita yang bisa membuatnya membayar dengan nyawanya. Dia bertemu dengan seorang wanita yang bisa membuatnya membayar dengan nyawanya. Dia pertama kali melihat wajah cantik Mina. Air liurnya hampir menetes. Dia dengan cepat mengejarnya. Dia memberikannya bunga pertama dalam hidupnya. Tapi Mina dengan sengaja membuatnya kesal. Kakak laki-laki Mina segera keluar. Saya tidak melakukan apa-apa. Meskipun dia ditampar sampai seperti babi, Dae-gil masih memandanginya dengan mata terbelalak. Tapi seluruh keluarganya adalah penjudi. Pada hari itu, kakeknya ditangkap oleh orang lain karena utang judi yang besar. Saat berkelahi, Dae-gil secara tidak sengaja melukai pemilik kasino Yuryong. Untuk menghindari balas dendam Yuryong, Bunya memberikan semua tabungannya kepada anaknya untuk melarikan diri. Sebelum pergi, dia bertemu dengan Mina untuk terakhir kalinya. Dan dia berjanji akan kembali dengan kemuliaan untuk menikah dengannya. Apakah kamu sedang melamar saya? Ya, benar. Sangat lucu. Apakah kamu ingin mencium? Tidak perlu. Baiklah, mungkin lain kali. Dengan begitu, Dae-gil pergi jauh dari kota itu. Dia pergi ke rumah sepupunya, Jari. Ternyata sepupunya juga bukan tipe biasa. Dia menemukan pekerjaan untuk Dae-gil di kasino. Di sini aturannya sangat ketat. Bahkan ketika polisi datang dengan penyergapan, semua pelanggan patuh dan antri dengan rapi. Kemudian mereka diam-diam keluar. Kasino juga memiliki mobil siap sedia. Mereka mengirim semua penjudi pergi jauh dari sini. Mereka menunggu hingga polisi datang. Kasino telah berubah menjadi ruang rapat perusahaan. Guang Ryeol hanya perlu memasukkan uang ke dalam sebuah kotak karton. Polisi akan pergi dengan senang hati. Serangkaian tindakan ini membuat Dae-gil terkejut. Dibandingkan dengan kasino di sini, rumah petani seperti dia terasa seperti katak yang belum pernah melihat langit sebelumnya. Dia bersumpah akan menjadi tangan kanan kota. Tapi karena nasib buruk, dia hanya bisa menjual mie di kasino. Tapi siapa sangka, satu kartu remi tiba-tiba muncul di bawah sepatu hak tinggi yang seksi. Mengenakan gaun merah yang seksi dan tubuhnya yang menawan, membuat Dae-gil tergoda lagi setelah bertemu Mina. Dia menggoyangkan pinggul kecilnya saat berjalan mendekati Dae-gil. Dia memberikan kartu remi kembali padanya. Sepertinya pria memang hanya berpikir dengan bagian tubuh bawah mereka. Ketika Dae-gil sedang bermimpi, kemudian sepupunya memanggilnya untuk membangunkannya. Kepala desa berkata bahwa dia ingin bertemu dengan Dae-gil. Setelah 5 bulan usaha keras, akhirnya, kepala desa melihat keuletannya. Dia memberi Dae-gil kesempatan untuk bermain di kasino. Ternyata, keterampilan Dae-gil membuatnya mendominasi kasino. Dia membuat para penjudi kehilangan segalanya. Sejak itu, dia dipekerjakan oleh kepala desa. Baik para biksu maupun para tajir. Tidak ada yang bisa mengalahkan Dae-gil. Bahkan kepala desa melihat bahwa pendapatan semakin bertambah setiap hari. Dia sangat senang. Sejak itu, Dae-gil menjadi daya tarik utama di kasino. Sedangkan sepupunya menjadi pelayan yang mengantarkan mie. Bahkan wanita cantik seperti bunga di kasino tidak bisa melarikan diri dari cengkeraman Dae-gil. Setelah mabuk, dia salah mengira Wo Suya sebagai Mina. Itulah mengapa hubungan antara mereka berdua menjadi rumit. Tapi kepala desa juga tertarik pada wanita itu. Wo Suya adalah seorang janda. Dia mewarisi kekayaan 1 triliun dari suaminya yang sudah meninggal. Kepala desa ingin menguasai uang itu untuk dirinya sendiri. Tanggung jawab berat ini tentu saja akan jatuh pada Dae-gil. Beberapa orang merencanakan strategi. Biarkan Wo Suya menang 10 miliar terlebih dahulu. Ini akan membuatnya kehilangan akal sehat dengan cepat. Tapi Dae-gil melihat bahwa dia terus kalah dan kehilangan banyak uang. Dia mulai khawatir. Bagaimanapun, dia adalah wanita yang dicintainya. Dae-gil akhirnya mencari Wo Suya. Dia memberitahu rencana kepala desa pada Wo Suya. Sebelum pergi, dia dengan tulus memperingatkan Wo Suya untuk tidak pernah pergi ke kasino lagi. Tapi Wo Suya memiliki rencana tersendiri. Beberapa hari kemudian, dia membuka kasino sendiri. Masih melihat Dae-gil dengan mata rayu. Seluruh meja hanya dia yang orang asing. Awalnya pasti akan menang dalam permainan ini. Namun pada akhirnya, hasilnya melebihi perkiraan semua orang. Dia bahkan memenangkan 200 miliar lagi. Dan itulah yang membuat kepala desa bangkrut dan harus menutup kasino. Dae-gil dan sepupunya hanya bisa mencari tuan lain. Ko Yang juga merupakan penjudi terkenal. Mereka awalnya ingin menipu uang darinya. Tetapi ketika bertemu dengan penjudi ulung, Dae-gil menjadi kalah telak. Dia adalah Mina yang selalu Dae-gil rindukan. Datang untuk melihat pelayan kasino di Korea Selatan. Ya, kalian berdua saling kenal. Apa kau kenal aku? Tidak kenal. Pertama kali bertemu orang asing. Aku bilang dia sangat cantik.
Bersama dengan perilaku mesum Ko yang ini, gadis itu bangkit dengan spontan. Dia dengan sengaja membuka jendela. Pemandangan di bawah roknya mempesona mata Daegil. Tindakan ini benar-benar mempengaruhi pikirannya. Tidak seperti yang diharapkan. Sejak saat itu, Daegil tidak pernah lagi memenangkan satu pertandingan pun. Tidak hanya semua uang yang dibawa ke dalam, semuanya kalah. Dan dia juga berhutang 100 miliar lagi. Melihat penjudi ulung di luar pintu, dia tidak bisa tidak menandatangani catatan utang. Mina juga pergi bersama Ko Yang. Dan bencana tidak berhenti di situ. Ko Yang mendapatkan bukti Daegil dan Wo Suya bersekongkol. Dan memberikannya kepada mantan kepala desa. Dia pikir mereka berdua bersekongkol untuk menipunya. Maka kepala desa meminta bantuan Ko Yang untuk mencuri ginjalnya dan mematahkan lengan kanannya, kemudian mengikatnya seperti anjing. Sejak itu, Daegil harus hidup terlantar di pinggir jalan. Awalnya, dia ingin mencari kepala desa untuk membalas dendam. Tapi tak terduga, Ko Yang mengkhianatinya, melaporkan perilaku kepala desa kepada polisi. Sejak itu, Daegil hanya bisa bertahan dengan makan sisaan orang lain. Saat dia sangat putus asa, tiba-tiba, Mina muncul. Dia membawa dia untuk makan, dan memberinya uang untuk melarikan diri. Daegil tetap keras kepala dan tidak ingin menerimanya. Tetapi kata-kata berikut dari Mina membuat hatinya seakan mati. Ternyata sepupunya dan Ko Yang sudah bersekongkol sejak lama. Ketika Mina membuka jendela dan menunjukkan celana dalamnya, Daegil pasti akan tergoda. Jadi keduanya diam-diam menukar kartu. Dia sangat marah karena sepupunya mengkhianatinya seperti itu. Dia berbalik dan mencoba menyembunyikan rasa malunya. Tapi Mina masih mengikuti dia dari belakang. Daegil masih ingin mencari Ko Yang untuk membalas dendam. Dan Mina menghentikannya dengan pukulan. Akhirnya, dia hanya bisa menerima kenyataan dan meninggalkan kota. Jika aku masih hidup, kemudian, hidup ini akan menjadi milikmu. Tapi anjing tidak bisa melepaskan kebiasaan makan kotoran. Selain bermain judi, dia tidak tahu apa-apa. Karena lengannya patah. Taktik cerobohnya terungkap oleh orang lain segera. Kamu ingin mati, Kamu pikir aku punya pasangan 9, ya? Aku akan senang, kan? Dia punya pasangan 8. Kamu ingin mendapat pasangan 10 untuk menang, bukan? Lepaskan aku. Katakan yang sebenarnya. Paman ini buka kartu pemuda ini. Semua bukan. Jadi milikmu apa? Aku juga tidak memiliki. Juga tidak memiliki. Biar aku lihat tanganmu. Lihat tangan. Nah, aku orang cacat. Tindakan ini membuat Daegil kebingungan. Kartu yang dia keluarkan pasti benar. Satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah bahwa paman ini adalah ahli yang merahasiakan kemampuannya. Beberapa orang tidak punya bukti, jadi mereka harus membiarkan Daegil pergi. Dia segera mengejar paman itu. Tapi paman ini mengabaikannya. Daegil sangat cerdas. Dia melihat orang-orang di kasino bergerak ke sana kemari. Dia cepat-cepat memberikan 2 tumpukan uang kepada paman itu. Hal ini mengubah situasi, mengatakan bahwa mereka berdua bekerja sama. Lihat pemain judi lainnya mengejar mereka. Paman ini tidak punya pilihan selain melarikan diri bersama Daegil. Sejak itu, Daegil tidak pernah menjauhi paman itu. Dia ingin menghormati paman itu sebagai gurunya. Anak muda ini sangat berbakat. Dia merawat gurunya dengan setia. Paman akhirnya setuju untuk menerima dia sebagai muridnya. Tapi paman ini tidak mengajarkan trik apapun kepada dia. Tapi dia hanya mengajarkan cara melihat orang. Ekspresi dan tatapan setiap orang mengungkapkan sinyal yang berbeda. Mereka tanpa sadar telah mengungkapkan pemikiran mereka. Kemudian membawa Daegil ke kasino keluarga terkecil untuk memulai. Melihat berbagai trik cerdas dan ekspresi berubah-ubah. Kemampuan Daegil semakin mahir. Namun suatu hari, dia secara tak sengaja bertemu dengan saudaranya. Saat itu, dia terlihat sangat suram. Melihat Daegil, dia ingin memukulnya dengan tongkat. Saudaranya akhirnya mengungkapkan rencana awal sang kepala desa. Mereka semua adalah penipu. Hanya Daegil yang tertipu. Sejak masuk ke kasino, kepala desa sudah mengintainya. Termasuk Wo Suya, yang merupakan kaki tangan yang kepala desa undang. Dia menggunakan perempuan cantik untuk menipu Daegil. Karena dia ingin mengambil ginjalnya. Untuk dicangkokkan ke kepala desa. Bahkan lebih menjengkelkan lagi adalah, setelah dia melarikan diri dari ibu kota, Mina diselamatkan olehnya, tetapi dijual oleh Ko Yang kepada orang lain. Daegil ingin membebaskan Mina dengan membayar tebusan. Tapi pemiliknya bukan Yuriong, yang sebelumnya dia hadapi. Mina ada di mana? Apa kamu punya hak untuk bernegosiasi denganku? Mina ada di mana? Jual Mina. Berikan padaku. Melihat Daegil mengeluarkan sejumlah uang seperti itu, Yuriong memberikan kesempatan pada Daegil. Untuk Daegil dan Mina bertaruh. Untuk mencegah kecurangan, setiap orang diikat satu tangan. Jika Daegil menang, dia akan melepaskan tangan kanan dan membawa Mina pergi. Jika Daegil kalah, dia akan meninggalkan tangan kanan dan pergi sendiri.
Bodoh, tidakkah aku sudah mengatakan padamu untuk tidak kembali? Nyawaku ada dalam genggamanmu, aku bisa pergi kemana saja. Kamu pasti akan kalah. Aku akan melihat matamu. Kita bisa keluar bersama-sama dari sini. Mina dipilih untuk bermain terlebih dahulu. Siapapun yang memiliki nilai lebih tinggi akan menang. Saat giliran Daegil tiba, dia dengan hati-hati mengintip semua kartu. Hingga mata Mina mulai menyipit. Daegil tanpa ragu memilih kartunya. Mina memenuhi harapan semua orang dengan mendapatkan pasangan angka 9. Saat Yuryong merasa yakin dia akan menang, Daegil mengungkapkan pasangan angka 10. Kamu berani bermain licik di depanku. Kamu percaya aku akan mengalahkanmu? Tutup mulutmu untukku. Keluarkan pedang itu di sini. Potong tanganmu di depan. Apakah Sigba adalah pemain wanita? Hei! Apakah kamu merasa tanganmu akan dipotong seperti itu? Akhirnya, Mina juga tidak bisa tenang melihat pria yang pernah berjanji untuk menikahinya. Dia menangis dan mengayunkan pisau. Dia menggunakan pakaiannya untuk membungkus luka Anda. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, Daegil mengatakan dia ingin merokok. Melihat mereka masih romantis seperti itu, Yuryong sebenarnya ingin menghajar mereka. Tapi dia terkejut saat Daegil mengusirnya. Perjanjian jual beli dirinya yang ada pada Daegil telah hancur. Itu sangat menyenangkan. Tapi bagaimana Yuryong bisa dengan mudah melepaskan mereka begitu saja? Pria itu mencari segala alasan untuk menjaga Mina, dan bahkan memeras 50 miliar dari dia. Ketika Daegil tidak tahan dan ingin bertindak, guru besar Daegil tiba-tiba muncul. Dia tidak ragu untuk mengeluarkan semua taruhannya. Tapi Yuryong terus membuat situasi semakin rumit. Paman ini setidaknya seorang pemain di dunia kriminal. Dia dengan cepat mendukung para pemain di sini. Katanya kasino ini tidak bisa dipercaya. Orang-orang ini mulai berdebat dengan sengit. Yuryong tidak punya pilihan selain melepaskan mereka. Setelah pulang, Mina tidur nyenyak selama 2 hari 2 malam berturut-turut. Guru besar menyarankan Daegil untuk membawa Mina hidup dalam damai. Karena tangannya dipotong oleh seorang pria bernama Hyejong. Dia tidak ingin Daegil mengalami nasib yang sama. Setelah Mina sadar, mereka bertiga memutuskan untuk hidup tanpa aturan dan ketidakpastian. Tapi ketenangan itu segera terganggu. Ko yang mengetahui bahwa Mina telah diselamatkan. Dia mengirim tangan kanannya yang terbaik. Daegil sebenarnya ingin melawan, tapi dia diberondong oleh serangan tangan kanan itu. Paman itu membawa Mina melarikan diri ke lantai atas. Mereka menunggu hingga tangan kanan itu mengejar. Tiba-tiba, serangan tiba-tiba muncul. Paman itu menggenggam tangan kanan itu dan melompat dari gedung. Daegil dengan ngeri melihat guru besar perlahan kehilangan nyawanya. Maka ia mulai memanggil orang-orang untuk bersiap mencari Ko Yang untuk membalas dendam. Orang pertama yang dia temui adalah Wo Suya. Dia ingin Suya mendekati Ko Yang, dan dia menjanjikan setengah dari pembalasan dendam. Suya juga setuju dengan permintaan itu. Bagaimanapun, dia sangat malu dengan Daegil. Wanita menawan mengenakan pakaian hitam dan mendekati seorang pria. Tak terduga, Ko Yang mengatakan satu kalimat. Saya tidak percaya wanita yang mengenakan rok terlalu pendek. Dia langsung memerintahkan pengusiran tamu. Sebelum pergi, dia dengan sengaja mengambil pinggangnya. Lalu dia menghina dengan kata-kata yang tidak pantas. Setelah itu, dia pergi dengan marah. Sebenarnya, tujuannya telah tercapai. Ketika Ko Yang pergi, Daegil menggunakan perangkat pelacak untuk mengawasi dia. Kemudian dia mengikuti jalur yang ditandai untuk menemukan tempat persembunyian pria itu. Di dalamnya ada lebih dari 1.000 miliar uang tunai. Daegil mengambil setengahnya. Sisa uang itu segera diungkapkan kepada media. Ko Yang juga ditangkap karena itu. Hari berikutnya, Daegil membawa Mina untuk bertemu dengan Wo Suya. Namun wanita ini merasa cemburu, ingin merebut Daegil lagi. Namun Daegil memberitahu dia bahwa Mina sedang hamil. Wo Suya mengambil uang dan pergi. Dari ekspresi matanya, kamu bisa tahu. Jangan menggoda wanita seperti itu. Tentu saja, dia langsung mencari Ko Yang. 2 tangan kanan Daegil ditangkap. Dia hanya bisa membayar uang untuk membebaskan mereka. Saat mereka bertemu, dia segera mengisi kembali kantong uang. Ko Yang melihatnya dan akhirnya harus melepaskan sandera. Namun Daegil tidak berniat memberikan uang kepada dia. Ketika dia pergi, dia bahkan menggunakan api untuk membakar kotak. Dia menunggu sampai Ko Yang berhasil memadamkannya. Dia kemudian menemukan bahwa di dalamnya hanya terdapat kertas putih. Dia mengejar tangan kanan itu. Tidak disangka, Daegil memberikan kejutan satu demi satu kepada dia. Saat dia berbalik, sebuah truk datang menerobos.
Ko Yang juga mengambil uang dalam kesempatan ini. Dia menunggu sampai Daegil sadar. Dia melihat bahwa kaki Mina penuh dengan darah. Dia mengalami persalinan prematur. Saat itu, Ko Yang dan Wo Suya telah mencapai ujung jalan. Terima kasih kamu. Kamu telah membantu saya menyingkirkan orang jahat dan wanita itu. Ko Yang tidak berbicara dan langsung meninggalkan mobil. Namun saat dia turun dari mobil, kepala dia segera dibungkus. Ternyata Wo Suya adalah otak di balik permainan gelap ini. Dan kali ini, dia bersekongkol dengan Yu Ryong. Ketika dua orang itu merencanakan untuk melarikan diri, Yu Ryong mengambil 2 botol minuman dan menyatakan selamat. Tak lama kemudian, Wo Suya pingsan. Akhirnya, dia dibuang di tempat pembuangan sampah. Sepertinya dia adalah wanita yang paling sial. Yu Ryong pergi mencari pamannya. Ternyata itu adalah Hye Jong, orang yang telah memotong tangan guru Daegil. Melihat tumpukan cek di depannya, Hye Jong menghamburkan uangnya ke tanah. Kemudian, dia mencari-cari di dalam peti. Ternyata di sisi peti itu terdapat perangkat pelacak. Dia tidak menunggu kata-kata darinya. Daegil segera mendorong pintu masuk. Awalnya, dia ingin membunuh Ko Yang. Namun, tak terduga, dia bertemu dengan musuh dari guru. Namun, saat ini Ko Yang tiba dengan diam. Ternyata, hubungan dia dengan Hye Jong juga tidak buruk. Dia berlutut di depan Hye Jong. Orang tua itu masih memiliki sikap yang kuat. Namun, semuanya berakhir seperti ini karena judi. Jadi, mari akhiri dengan perjudian. Orang yang kalah harus memberikan kepalanya. Hye Jong meminta keponakannya, Yu Ryong, untuk ikut dalam permainan judi ini. Dia bahkan mempertaruhkan nyawanya sebagai taruhan. Dia melihat bayangan yang menggigil di lantai bawah. Ko Yang tidak bisa menolak tawaran ini. 2 hari kemudian, Daegil membawa Mina dan saudara laki-laki dia ke sini. Namun, Ko Yang menemukan Wo Suya yang telah dibuang. Kedua belah pihak memiliki 2 orang. Mereka bergabung dengan kasino milik Hye Jong, total 5 orang. Namun, Ko Yang hanyalah seorang pedagang, bukan penjudi. Untuk menghindari kecurangan, dia meminta semua orang melepas pakaian mereka dan memulai permainan. Wo Suya adalah orang pertama yang melepas pakaian. Orang lain kemudian mengikuti. Tidak lama setelah dimulai, dia memberikan isyarat kepada Ko Yang. Daegil melihat penanda terang dari kacamata dia. Dia secara diam-diam mengingat angka di kartu. Setiap orang menunjukkan ekspresi misterius. Hye Jong adalah orang pertama yang membuka kartu. Dia mendapat pasangan 4. Orang lain masih ragu untuk membuka kartu. Maka dia segera menekan bel pengumuman. Para tangan kanan dengan cepat memasuki ruangan. Dia memaksa semua orang untuk membuka kartu. Dan mengungkapkan nilai dari setiap kartu. Kartu-kartu ini dibawa oleh Yo Suya. Dia adalah yang pertama kali dikeluarkan. Sebelum pergi, dia mengatakan bahwa Ko Yang yang salah. Yu Ryong awalnya ingin membunuh Ko Yang. Tapi tak disangka, Ko Yang merampas senjatanya. Setelah saya kehabisan uang, baru ada kesempatan untuk mencari nafkah. Sebelum itu tidak mungkin. Melihat dia membawa senjata, perjudian hanya bisa dilanjutkan. Hye Jong dengan sengaja menggunakan provokasi untuk marah Daegil. Ketika mendengar dia mencemooh guru kita, Daegil jelas jatuh ke dalam perangkap. Dia menggunakan trik untuk mengambil 1 kartu lagi. Kemudian saat merokok, dia memasukkan kartu di bawah paha Mina. Tapi trik ini, tentu saja tidak lolos dari mata Hye Jong di depan. Dia memaksa kalian mengangkat tangan kalian. Jika tidak ingin tangan terputus, jangan bergerak. Berikan aku sepasang 9. Apa dengan sepasang 8? Sepasang 8. Taruhannya adalah kepalamu. Pasti kamu punya sepasang 10 ingin menang di meja ini, benar kan? Aku tebak di dalam celana Mina ada kartu palsu. Gunakan kepalaku sebagai taruhannya. Buka kartunya. Jika aku tidak ingin, bagaimana? Jadi aku akan mengantarmu untuk bertemu dengan kakek dan nenekmu. Tidak disangka, Daegil sama sekali tidak takut. Mina juga bersama dengan semua kartu remi. Ketika kartu remi terbuka, tunggu sebentar. Kalau aku tidak punya sepasang 10, bagaimana? Berikan nyawa ini padamu. Satu kartu 10. Dia hanya punya 1 kartu 10. Meski kalah sedikit, tetapi masih bisa mengalahkan 2 orang yang baru saja melewati pintu laut. Jika berdasarkan skor perjudian, kepalamu sekarang milikku. Kamu tahu apa konsekuensinya jika kamu melepaskan celana dalam wanita lain? Lepaskan. Mina benar-benar berdiri. Dia pergi ke sudut. Punggungnya menghadap ke pria yang telah telanjang tanpa busana. Kartu palsu tiba-tiba menghilang. Nyawa Ko Yang sekarang milikku. Daegil meletakkan baju di atas Mina. Tetapi dia tidak mengambil nyawa 2 orang itu. Malah dia mengambil seluruh uang. Saat itu, Hye Jong ingin menghancurkan Daegil. Tidak disangka, saudara laki-laki Mina tiba-tiba menembakkan senjata. Ternyata Daegil sudah bersiap-siap. Bahkan Ko Yang ingin melawan pun ditembak menjadi sarang lebah yang berantakan. Tetapi saudara laki-laki Mina juga ditembak 1 kali. Tidak disangka begitu keluar, dia mengeluarkan semprotan.
Dia ingin menghabiskan seluruh uang itu. Hye Jong juga melihat pertarungan internal mereka. Tetapi mereka hanya bisa membuka mata lebar-lebar dan melihatnya lari dari tempat ini. Setelah masuk ke dalam kota, dia membuka bagasi mobil dan melemparkan semua uang tunai. Akhirnya, dia kehilangan terlalu banyak darah dan meninggal. Beberapa hari kemudian, Mina dengan sedih menggenggam abu jenazah saudara laki-lakinya untuk pemakaman. Pada saat itu, seorang pengirim tiba-tiba datang ke pintu. Ternyata, sebelum meninggal, saudara laki-laki telah mengatur semuanya. Dia dengan sengaja mengambil seluruh uang di depan Hye Jong untuk melindungi mereka dari pengejaran Hye Jong. Kemudian, dia melemparkan uang di jalan. Dia tidak ingin Hye Jong tahu jumlah uang yang sebenarnya. Dia menyembunyikan sebagian dari uang itu. Jumlah uang ini juga cukup bagi keduanya untuk hidup tanpa khawatir selama setengah hidup mereka. Dia menggunakan seluruh hidupnya untuk mendapatkan kedamaian bagi adiknya. Dae-gil sejak itu berhenti dari pekerjaannya. Namun, ia kemudian dianggap sebagai tangan ajaib Korea. Kartu remi yang disembunyikan di bawah pinggul Mina sampai sekarang masih menjadi misteri.